Pemirsa, Belajar Islam kembali di tengah-tengah Anda. Hari-hari yang kemudian merubah kehidupan kita, pemirsa. Inilah kemudian menjadi key point, satu titik kunci dari episode kita dalam serial Turning Point. Dan hari itu kemudian merubah juga kehidupan Ibu Mur. Bu Mur, hari itu waktu itu pagi atau malam? Gini, jadi saya hari itu adalah hari ulang tahun Bapak. Hari ulang tahun Bapak pada waktu 68. itu, 68. Tapi saya siang itu ada acara pelantikan sebagai pengurus yang ke-5 kalinya. Di Yayasan Jantung Yayasan Indonesia Jantung. ya? Jadi saya berseragam Yayasan Jantung, kemudian saya di pelantikan, kemudian saya dapat SMS bahwa ada kebetulan waktu itu Ibu Ali Murtopo meninggal dunia, disemayamkan di rumah sakit RSPAD ya, Gatot Subroto. Jadi Bapak bilang nanti jam 12:30 saya jemput, kita langsung ke rumah duka. Jadi saya dijemput, kemudian saya ke rumah duka. Nah di sana Bapak bertemu kawan-kawan yang pada waktu itu tahun 70-an. Jadi reunian lah ya. Seperti itu. Kemudian sekitar jam 4 pulang ke rumah, Bapak istirahat dulu sebentar sampai maghrib. Kita ada janji sama cucu-cucu mau makan-makan di luar gitu. Jadi sesudah sholat maghrib, Bapak berdiri dari sajadah itu sempoyongan sampai megang lemari. Kebetulan saya nggak melihat, yang melihat anak saya. Kenapa itu Papa mah kok sempoyongan? Terus saya tanya, Papa kenapa? Diem aja dia. Terus saya ambil tensimeter, saya tensi kok tinggi, padahal biasanya nggak pernah tinggi. Saya yang mempunyai darah tinggi dan saya selalu minum obat. Saya juga sok jadi dokter ya. Saya pikir saya kasih obat saya aja, Bapak istirahat dulu sebentar. Istirahat, setelah selesai, cucu-cucu udah pada datang. Jadi enggak nih kok belum berangkat. Jadi kata Bapak, terus Bapak bangun, udah di mobil, Bapak langsung jalan ke mobil. Jadi saya sedang mempersiapkan yang lain-lain, ngumpulkan gitu, ya ayo berangkat. Udah berangkat di jalan tuh masih ngobrol, masih nggak terjadi apa-apa. Waktu turun dari mobil, menuju ke restoran, kok Bapak balik lagi? Nah saya udah curiga nih, kenapa ya Bapak kok balik lagi? Kenapa Pak? Nggak ngomong, nggak apa. Wah saya pikir udah rumah sakit aja deh. Karena tadi tensinya 190/100. Saya bawa ke Harapan Kita, masuk UGD, diperiksa tangan, kaki, nggak apa-apa. Masih jalan waktu itu juga, masih jalan kaki, nggak apa-apa. 15, nggak lama kemudian, Bu, Bapak sudah turun, diberi penurun tensi. Sudah turun tensinya, nanti dipulang saja, nanti hari Selasa kontrol gitu. Jadi waktu saya urus administrasi, saya balik lagi, anak saya bilang, Papa kok nggak bisa ngomong mah? Masa sih? Kayak orang bingung. Jadi saya lihat, oh benar mah. Saya bilang, Dok saya nggak berani bawa pulang nih, Bapak kenapa? Kemudian maaf ngompol gitu. Ya itu nggak mungkin kan, nggak mungkin kalau saya dalam kondisi sehat kan nggak mungkin seperti itu. Jadi dokter bilang ya udah Bu dirawat aja. Dirawat semalaman, saya masih menunggu di rumah sakit itu sampai pagi. Saya suapin sarapan pagi. Saya masih tidak mengira kalau itu stroke. Tapi pada waktu selesai itu kok tangan kanan nggak bergerak sama kaki kanan. Ternyata stroke, harus CT scan. Nah sejak saat itu saya juga belum menyadari betul stroke itu bagaimana gitu ya. Karena belum pernah ada pengalaman ya sebelumnya. Ya mendengar sih tapi tidak mengerti bagaimana. Ternyata stroke itu yang diserang adalah saraf otak dan bermacam-macam. Jadi kalau saraf pembicara ya tidak bisa bicara. Saraf motorik ya tidak bisa bergerak gitu. Jadi macam-macam sekali. Dan itu akibat pengentalan darah yang pemicunya waktu itu darahnya naik. Penyumbatan sebelah kiri, otak sebelah kiri, sehingga yang lumpuh sebelah kanan. Hari itu kan hari jadi Bapak ke-68.
Dan pada waktu itu sedianya adalah hari bahagia ngumpul Iya, sama betul. cucu-cucu ya. Dan kemudian takdir berkata Terjadi, lain iya. dan malam itu akhirnya dihabiskan kemudian di rumah sakit iya, gitu. betul. Cucu-cucu datang, kemudian anak-anak alih-alih kemudian makan-makan di restoran ya Bu Mur ya, maaf sekali kemudian akhirnya Di rumah bermalam sakit, berkumpul di rumah sakit. Ada nggak ketakutan dalam hati Bu Mur? What comes next gitu? Sesudah ini bagaimana? Apa yang terjadi? Apa yang Ibu Justru takutkan? sampai pagi kemudian harus CT scan, saya masih tidak berpikir ini karena tidak menunjukkan yang apa yang gimana gitu, hanya kok nggak bisa digerakkan, kenapa Pak, lemes katanya. Jadi hanya begitu saja, enggak bicara, hanya nggak ada tenaga gitu kelihatannya. Jadi, nah setelah selesai hasil dari CT scan itu kira-kira sore, saya diberitahu bahwa Bapak stroke yang diserang otak sebelah kiri. Dan saya baru menyadari ternyata Bapak itu tidak bisa bicara dan separuh lumpuh. Kemudian masuk ke intermediate Care. di care ya, jadi di ruangan khusus. Di situ kira-kira 10 hari saya menunggu. Di situ saya baru merasakan bahwa saya sekarang mendampingi suami yang sedang kena stroke. Nah, nomor satu yang saya tanamkan pada diri saya adalah ikhlas. Ikhlas. Dan ini yang menjadi kunci semuanya. Ya, ini yang menjadi Jadi kunci. Jadi setelah ikhlas, sabar, dan sebagainya itu mengikuti. Tapi nomor satu adalah ikhlas. Adalah ikhlas. Pemirsa, pada episode-episode yang lalu, tamu-tamu saya yang selalu luar biasa selalu mengatakan ikhlas, menerima ini bagian dari hidup kita. Tapi tentu saja pengalaman ini tidaklah semudah seperti kita mengatakannya harus ikhlas. Dan bagaimana kemudian Ibu Mur membalik semua aktivitas kehidupan beliau sesudah kemudian stroke yang dialami oleh Bapak Iman. Kita akan kembali lagi setelah komersial break. Jangan kemana-mana, belajar Islam.